kita mendeklarasikan kalau Rocket Rockers itu terbentuk 17 Agustus tahun 99 karena pertama kali kita manggung waktu itu di panggung 17-an di lapangannya rumahnya Bisma dulu. Iya. Mula Cai 2013 resign juga. Anjir, ini gimana caranya? Sedangkan sama juga momennya tuh si jadwal udah ada beberapa yang kita tanda tanganin gitu. Juga tur Eropa lagi di tahun Iya. 2015. Banyak. Walaupun perubahannya kelihatan gitu Eropa di kesehariannya, cuman kayak enggak lah, saya kayak denial aja gitu kayak enggak akan resign tapi pas hari resign tuh kayak Tapi ternyata ya bener dan udah nggak mau main lagi gitu. nggak bisa digendong. Sama saya tuh sampai sempet nangis ya kalau ada teman-teman yang lihat mungkin di beberapa portal digital gitu ya, di berita gitu. Saya sampai nangis ya itu karena ngedadak dan saya juga pusing harus gimana pengen gitu. Masa saya main gitar sendiri agak lebih ke situ juga. Aduh, masa melodi ya nyanyi melodi ya semua gitu kan nggak mungkin itu. Itu kalau downnya sih itu kalau saya. Wow. Jadi Ini ngapain sih kita nih? jadi mau throwback sedikit lah ya. Dulu ada beberapa foto mungkin kayaknya layak kita coba obrolkan dulu di sini seperti apa gitu ya. Oke. Dan kebetulan saya yang motret gitu ya. Ih, keren. Yang baiknya itu adalah salah satunya FYC akan berkolaborasi dengan Rocket Rockers. This is Stay Young Studio. Yo, what's up crew? Balik lagi ke Stay Young Studio. Hari ini di episode ini kita kedatangan Hari ini setelah tahun sebuah band yang berulang tahun ke 26. Kemarin ya udah ya kayaknya. Iya. Aduh enak banget ya opennya kayak. Oke. Cruise ini dia Rocket Rockers. What's up, Cruz? What's up, Cruz? Di sini sudah ada Rocket Rockers yang pastinya ditunggu-tunggu juga sama Cruz kalian. Keluarganya. Nggak pulang-pulang ini. Pulang-pulang. Sebelum mulai kita kenalan lagi deh. Kira sebelum mulai kita berdoa dulu. Kita kenalan lagi. Ayo lagi siapa? Ozom. Siapa? Aska. Ozom. Biars. Bisma. Oke. Halo Aska. Bisma Mas. Ozom. Udah lama. Aska. Lumayan. Oh, benerin aku saya. Iya. Maaf tadi berisik. Ya karena ada beberapa juga yang belum tahu. Banyak lah yang Iya, belum tahu. iya. Pasti Oh. ada terus yang belum tahu Terus juga. dari Balai Endak, terus dari Bojonegoro. Pemalang. Oh malah. Iya. Nah, ini bapak-bapak siapa nih yang mampir ke sini? Ya kita perkenalkan lagi. Halo, saya Aska. Saya Ozom. Saya Wisma. Saya mau main dulu. Oh. Sambil Soalnya aja. Aska nggak dikenalin. Drama atau apa? Iya, halo saya Aska, saya main gitar dan nyanyi di Rocket Rockers. Saya Ozom main drum dan nyanyi di Gereja. Happy Papi ya. Di Happy Papi. Oh iya dia Happy Papi. Happy Papi. Saya Wisma, saya main bass di Rocket Rockers. Dan ini nih. Yeah, saya host Stay Young Studio. Iya. Oke. Wow. Mas, maaf jangan gini-gini terus Mas berisik. Mengganggu ya. Dimarahin aja. Saya agak gimana gitu. Oke, Cruz, mungkin banyak yang belum tahu nih awalnya Rocket Rockers tuh terbentuknya seperti apa, terus dapat namanya dari mana, formasi awalnya seperti apa. Nah, mari kita tanyakan. Dan Nah, gimana kakak? Boleh ceritain nggak singkat Bentar, nih? Pak, ini ada kanebo nggak ya? untuk Adik C. untuk awal Rocket Rockers kayaknya bisa langsung googling aja ya. Sebenarnya Rocket Rockers itu bermula dari anak-anak komplek lah, anak-anak komplek yang suka nongkrong gitu. Dulu belum ada Zoom, jadi saya sama Bisma lah dulu satu komplek kan di Margahayu Raya di Bandung. Terus daripada kita cuma nongkrong-nongkrong di masjid, nongkrong ya di masjidnya. Makanya bukan sholat di masjid, bukan sholat. Soalnya depan masjid itu ada kios, kita nongkrong. Nah, di situ. kita nongkrong di situ gitu deh. Orang-orang taraweh kita malah
jaga ikut jaga keamanan. sendal. Ya agak minum-minuman yang gitulah zaman dulu lah ya. Ketan dulu asli loh. Tradisional. Tradisional ya dulu. Nah, daripada gitu kan kayak kurang apa ya? Kayak kurang ada ininya gitu. Faedah yang Faedahnya, nah itu saya mengenai kata-kata itu apa? Khasiat bukan khasiat. Nggak ada faedahnya. Daripada faedahnya. Nggak ada khasiatnya. Jadi klinik tompang ini. Jadi ya akhirnya kita coba buat bikin band lah gitu dan alhamdulillah di 17-an panggung 17-an tahun 99 itu Rocket Rockers pertama kali manggung gitu. Jadi emang kenapa kita selalu apa namanya Deklarasikan. kita mendeklarasikan kalau Rocket Rockers itu terbentuk 17 Agustus tahun 99 karena pertama kali kita manggung waktu itu di panggung 17-an di lapangannya rumahnya Bisma dulu. Iya. Nah, depan masjid itu, Margahayu Raya. Jadi saya, Aska, Ucai, Margahayu, Doni itu di seberang Margahayu di Sanggar Hurip. Sangat Hurip. Jadi masih satu circle Iya. Bandung Selatan. Dulu kan nggak ada handphone ya. Oke. Jadi kalau mau yang misalnya gitarisnya Margahayu terus basisnya Setiabudi kayaknya agak susah kita berhubungannya gimana ya. Zamannya. Gitu. Jadi kita kalau cari pasti yang satu yang deketan aja gitu. Iya. Dan nyarinya pun ya di tongkrongan gitu ada warung yang ada kursi-kursi kayak gitu. Kalau nggak di rumah temen yang dia biasa. Yang punya laser disc ya. Oke. Tahu sendiri Tahu. kan. Oke. Nah dulu tuh menentukannya tuh dari mana tahu ini bakatnya nih main gitar, ini main drum. ini jadi seru. Atau dari looks-nya. Nah kalau ini Ozon bisa ikutan, kalau tadi kan nggak bisa ikutan karena dia nggak tahu sejarahnya. Udah diem aja mas. Itu emang waktu mereka ngumpul-ngumpul itu gue belum lahir. Jadi saya itu dulu kalau misalnya pulang sekolah tuh suka ngejamming di Kirain nge-gym, saya baru mau gila pulang sekolah nge-gym, tanya nge-gym. Udah jamming di rumahnya Doni, drummer kita di Sanggar Hurip ya. Aska sama Doni itu temenan di SMP, kalau saya sama Doni SMA lagi ngejam gitu. Saya dulu main gitar Oke. Saya main gitar, terus nanti sore ada temen SMP saya Aska gitu kan. Aska mainlah ke rumahnya Doni. Enggak, Aska waktu itu double school gitu. SMP sama SMA. Teman SMP Aska tapi teman SMA. Akselerasi. SMA-nya saya agak jarambah ya, jadi SMA-nya di 12, mainnya sama anak SMA 8. Itu kan yang namanya ngejam udah lah genjreng. Awalnya kan saya main gitar sama Doni main drum gitu. Pas Aska datang, ya udah Aska main gitar, terus dia sambil nyanyi gitu. Kok lebih jago dia gitu ya main gitar. Terus dia bisa nyanyi juga gitu kan. Ya udah langsung jiper lah di situ tuh. Dan kebetulan si basis tuh posisi bass tuh belum ada yang ngisi. Iya. Dari situlah saya split ke main bass, Aska main gitar, sama Firman tuh ketemunya tuh di mana ya sih? Firman temen SMP saya. Temen SMP Aska sama Doni juga gitu. Jadi ngejam ya udah Firman tuh udah profilnya tuh udah vokalis banget lah. Tinggi, tinggi, ganteng, wah ini vokalis lah. Jadi gitu dari dulu kita emang suka mengagumi cowok ya, mengagumi aja gitu. Karena kan buat vokalis ya harus cari yang looks-nya oke gitu. Main gitar agak bodoh-bodoh dikit nggak apa-apa lah, bisa diajarin. Yang penting alisnya tebal gitu. Agak nyambung sedikit ke sini. Chef mukanya tuh Standar broadcast lah ya. Iya, Harus standar broadcast. Six pack gitu. Newscaster broadcast tuh ada di Firman. Nah kalau saya malah terjebak biar jadi pemain gitar sebenarnya gitu. Awalnya saya dari kecil emang nyanyi gitu, tapi karena dulu di zaman SMP juga kan bisa gitu ya, kalau cowok main gitar teh kayak katanya lebih meningkat 80% gitu, auranya teh kayak wah gitu. Kalau nggak main gitar mah cupu aja gitu. Beneran kan saya dulu kecil gitu, sekarang juga kecil sih ya. Kecil, pendek, botak gitu, terus kayak wah kurus banget gitu. Nah ketika main gitar tuh orang kayak ngelihatnya tuh kayak sampai yang cewek-cewek yang tingginya 160 gitu yang itu teh mau mendeketin biar wah 160 waktu itu tinggi 111. ya kan saya masih SMP tinggal 111 Meter kurang. Tapi beneran asli loh, Bir. Waktu itu tuh kan Aska tuh masih punya band dulu tuh. Iya. Jadi kita diundang ke acara 17-an, Aska lah yang manggung tuh dulu tuh. Apa sama siapa aja? yang mana ya
ada yang di Riung Bandung bawain Oh si iya, bawain Foo Fighters, Foo Fighters. ya. Walking After Iya, You. Walking After You gitu. Terus sudah pegang gitar tapi begitu nyanyi dia Gimana? Dia. Ya, jadi kita terjebak lah, tapi karena mungkin ya lumayan di Rocket Rockers masih kepake lah ya skill gitar saya yang segitu-gitunya, jadi ya dilanjut lah gitu. Oke, jadi dari awalnya memang buat band mah ya buat senang-senang aja gitu ya. Senang-senang aja juga. Apa Enggak emang sih, udah langsung kepikiran diseriusin. bisnis ini gua bakal Udah sih sebenarnya terbuktinya dengan apa coba? Kita sejak hari pertama bikin Rocket Rockers langsung bikin stiker, langsung bikin kaos gitu biar masih kan kalau gitu udah kepikiran buat jualan lah dalam tanda kutip ya gitu. Nah, gak yang kalau senang-senang aja mah ya paling latihan pulang pulang apa ini mah diseriusin, kita bikin proposal apa gitu buat masukin ke event-event gitu. ya sampai patungan. Kalau misalnya kan dulu tuh kan lo pensi itu kan ada audisi ya, regis lah, band regis. Udah kita patungan biar gimana caranya kita manggung di pensi itu. Terus gimana nih kita bawa kalau misalnya si pas audisinya minjem gitar siapa, Iya, siapa. saya punya gitar loh dulu. Makanya album pertama kalau teman-teman Cruz lihat di thanks to-nya tuh ada 7 orang yang saya thanks to-in. karena pinjam gitar. Karena gitarnya 7 orang itu saya pinjam ganti-ganti, yang ini dipakai. Salah satunya tuh gitarisnya Guilty Parties tuh Uti gitu. Terus gitar siapa lagi ya? Gitu teman. Iya, ada teman-teman SMA. Jadi macam-macam, kadang Rocket gitarisnya banyak juga gitarnya padahal mah minjem semua. Om Aceh. Om Aceh, Om Almarhum gitu-gitu. Gitulah. Om siapa lagi, Mas? Gak kenal ya. Om Bambang. Soalnya pas gua masuk, Masanya belum masuk ya. soalnya pas gua masuk Rocket Rockers sudah kaya. Udah lumayan lah, Iya, iya. lumayan. Nah, gitu. Ozom nggak akan cerita apa Ozom lu tentang kehidupan Kalau- musik lo, kasihan nggak ditanya-tanya dia. Soalnya kalau gua waktu itu masuk Rocket Rockers itu di audisi. Oke. Audisi terus Tahun? 2003. 2003. Ya, halo saya Ozom, tinggi badan saya 170. Good looking juga berarti waktu itu ya? Apa? Good looking juga waktu itu. Enggak, waktu itu Justru enggak. jadi waktu itu gue bareng datang sama teman gue adalah, nah kalau dia emang good looking, good body, wah Nah, kita nyangkanya temannya dia itu yang Ozom tuh. Ini kejebak juga, nih, Kejebak juga kita. Ya. terus pas audisi, loh kok yang ini? Tapi Ozom waktu itu keren. Maksudnya Ozom tuh salah satu yang ngikutin tren lah gitu. Sementara kalau kita mah kan ya gitu-gitu aja. Kayaknya Star Rocket Rockers dari ya saya sama Pisang dari dulu sampai sekarang kayaknya gini-gini. Kalau Ozom Template tuh, lah ya. kalau Ozom tuh bisa pindah ekstrim gitu, pindah emo banget rambutnya, Total, atau gimbal Iya, sekalian benar, gitu. benar. Kalau Ozom tuh Sekarang 80-an banget gitu. Emang jualan, tuntutan manajemen. Ozom tuh kalau udah emo tuh rambut tuh apa namanya dicatok. enggak dilaminating. Nggak dicatok itu gue smoothing waktu itu. Smoothing terus laminating Terus ini gitu. mata lu tuh pakai Itu ucai. Ucai. Kalau gue enggak. Kalau Ozom ada lu fotonya. Itu mah pas syuting video klip doang. Oh iya. Kayak kalau tiap hari gitu kayak, Bung Ded nanti gitu ya. ini pakai celana nih. Hidupnya nanti juga tercela enggak. Itu kehidupannya. kan sunah itu Zom kayak Ustadz. Iya makanya. Lu sunah banget. Sunat kalau gue sunat. Kalau saya Derry kan di bawah ya di celana, kalau Ozom di atas ini kayak eyeshadow. Bos, kan. Oke. Nah, sekarang ngomongin genre. Nah, dulu Genre. tuh Jangan ngomongin nggak baik. Ngobrolin. Ngobrolin. genre. Nah, itu tuh Ini kok baca chat GPT sih? mati, Bang. Barusan chat GPT. Ngomongin genre nih, dulu tuh memang referensinya yang ada tuh band-band apa aja gitu ya, apakah mungkin ya Blink, Green Day atau apa. Mungkin dari akhir tahun 90-an tuh ya belum ada media yang mengkultuskan kalau si genre seperti ini tuh namanya popang, dulu tuh belum ada. Tapi yang saya tahu gitu dulu tuh banyak banget referensi di Margahayu itu tuh kan teman-teman punk rock, skinhead sama si melodicore. Kalau saya cocoknya lebih dengerin si melodicore ya, kayak Bad Religion, terus Lagwagon sama yang NoFX juga gitu. Namanya melodicore gitu kan. Dan begitu ngobrol sama Aska sama Doni juga ternyata ya into ke situ juga gitu. Walaupun Aska basicnya dulu tuh dia suka banget sama Pearl Jam, terus di SMA dia bawain grindcore juga. Saya juga punya background yang beda juga dari si melodicore, Doni sama, tapi begitu dengerin bareng-bareng tuh kita ngulik ini aja yuk, kayaknya simpel tapi kaya gitu musiknya tuh gitu, seru gitu. Dan nggak
nggak bikin ribet anak-anak SMA kelas 2 untuk ngulik lah gitu. Iya, Kelas iya. 2 kelas 3 oh bisa lah ini malah gitu. Ya udah stick lah di situ di melodic core. Walaupun banyak juga beberapa yang kita bawain pang juga lah gitu, kayak kita masih dengerin Exploited kayak gitu, Iya. kadang Bad Religion juga gitu. Tapi mulai ke Amerika lah, mulai ke popangnya mulai agak dibanyakin gitu. Awal-awalnya kan gitu kan kita bawain kayak Exploited juga kita sempat bawain nggak ya? Atau Latihan gimana? doang. Latihan Latihan doang doang, gitu kayak iya. gitu. Paling No Effects lah. Itu Iya, tuh iya, udah yang agak lumayan banyak dibawain No Effects ya. Efek sih propaganda juga. Propagandi. Propagandi. Satu propaganda. Propaganda. Gitu. Sama yang band-band Eropa dari kita dengerin dari kompilasi. Makanya nah terus kan kita masih awalnya melodicore tuh. Ketika masuk ke kuliah, nah Ucai kayak kita bikin aja tuh apa genre baru college punk gitu. Makanya kita apa namanya? Namain Rocket Rockers musiknya college punk. Karena kan di college itu masih apa ya spiritnya masih oke lah ya, ada mungkin skateboard juga ada gitu, extreme sportnya masuk kan di college tuh kan. Terus kayak party-partinya juga kan di zaman kuliah tuh kan ada tuh film tuh American Pie. bukan aja yang 99 itunya lah. Party American Naughty X itu. XNXX. Itu bekas, jadi bekas American Pie itu. Jadi udah pada tua kan. Ya maksudnya spiritnya dan apa ya funnya masih dapat, makanya kita relate lah ya. Ya ngedeclare-nya nama genrenya college punk gitu. Oke. Halo. Selamat datang di Ini siapa? Itu abang. Itu abang. Siapa? Ini abang juga. Abang semua. Iya. Hot kenapa Pak itu? Hot Iya. ya hot Oke, aja. siap. Ini Mas ya di sini kan. Taplak. Taplak. Ini abang. Tatakan ini abang saya ya, Ya. abang tukang bakso yang Ya, ini Bang. abang cilok, ini abang tukang cilok nih, abang tukang cilok mari. Oke. Nah, jadi kan Boleh diminum. oh, boleh Bang, Ini silakan. silakan dia. Nah, Siap, sih, terima kasih. elah. Jadi kalau ke promo dulu ya. Jadi Ya. kalau ke FYC Store tuh kalian bisa ngopi. Oh, Jadi nggak hanya Oh, bisa gitu. beli ngopi, bisa ngopi juga. bisa ngopi, bisa nyemil. Bisa ngemil juga. Nice. Nice. Nah, Nice. berikutnya adalah perjalanan album nih. Berarti kan album pertama tuh Soundtrack for Your Life tuh tahun 2002. 2002. Baru pindah ke Ras Bebas. Nah, Ya. si apa namanya perjalanannya itu seperti apa nih Soundtrack for Your Life kan berarti dari 99 ke 2002 tuh Lumayan. panjang lah gitu. 3 Iya, tahun. 3 tahun. Nah itu tuh gimana tuh proses si album pertama terus genrenya seperti itu terus Coba ceritain coba. Jadi Bentar lagi bang, bentar lagi. waktu itu yang pas gua baca sih Yang gua baca. Bener juga sih. Iya. Tapi sebenarnya ada beberapa step yang kita lewatin sebelum kita bikin full album di 2002 gitu kan. Jadi dari 99 mungkin pertama kali kita ngejam apa segala macam ya bisa dibilang kita tuh lumayan produktif bikin lagu sendiri gitu kan. Biar bukan cuman bikin aja tapi kita nge-record juga dan akhirnya nanya-nanya ke ya circle kita di skena itu ini si produk ini bisa lagu kita bisa dimasukin di kompilasi apa ya udah coba sebar gitu sama teman-teman ada yang kita mau ada yang mau bikin si kompilasi ini nih coba kita masukin ternyata masuk wah udah seneng banget lah di situ tuh ada beberapa kompilasi itu ya salah satunya Still Punk Still Sucks itu tahun 2000 ya 2000 terus Bad Tunes and Some Ordinary Things. Terus ada Fallen Angel juga yang di kompilasi itu tuh bukan band Indonesia aja tapi ada band luar juga. Ada Available, ada Strung Out, ada Propagandi nggak tahu ada atau ya pokoknya band-band luar lah ya. Gitu. Nah di situ ada juga beberapa lagu yang nggak masuk juga gitu dari hasil jammingan tuh. Nah dari situlah setelah ngelewatin beberapa Kompilasi. karya kita masuk kompilasi ada tawaran lah dari teman-teman label baru dulu tuh namanya Off the Records. Yang di dalamnya ada Alvin Harapan Jaya sekarang Alvin Teenage TDS terus ada almarhum Pecoy ada Ogi dulu basisnya Anak-anak Harapan Jaya. Anak Harapan Jaya terus ada Acong vokalisnya TDS mereka tuh kumpul lagi bikin label dia bilang tuh semi major lah gitu
udahlah kita ditawarin kerja Kan sama. kita lagi suka yang semi-semi waktu pas ya mau itu. Iya, karena dari Karena udah boleh ya. Karena udah boleh. Namanya semi semua ya. Semi waktu itu. Ya, laser disc lah. Iya, semi. Ya mungkin mereka juga yang ngelihat ada potensialnya band juga di Rocket Rockers, dan akhirnya yang ngerasa klik juga diajakin ngobrol, dan akhirnya ya udah materi kita udah siap juga, bisa cepat masuk si studio rekaman, dan ya dibantuin sama Helvi juga untuk bikin cover apa segala macam, fotografer ada Bahe juga dulu gitu yang bisa bantuin si eksekusi album itu, dan bisa kebelan cepat ya itu ya. Ya, jadi 99 sampai 2002 itu Rocket Rockers kayak dimudahkan aja semuanya biar gitu. Dimudahkan dan disupport sama orang-orang yang mungkin di skena teh lagi berpengaruh banget gitu ya. Contohnya itu Sir Dendi gitu, terus ada Helvi. Terus video klip kita dibikinin sama Cerah Hati, itu Cerah Hati awal-awal ya itu ya, ada Helvi, Gustaf, Conat gitu. Terus di teknisi kita dibantuin sama teman-teman Homeless Crew, tim produksi Ujung Berung gitu, yang emang udah makan asam garam pahit, segala itu malah Homeless Crew. Jadi kita tuh lucunya gini Ber, kenapa Rocket Rockers bisa lumayan highlight, karena kita tuh band popang ya, yang emang kayak seru-seruan, terus yang ocon-oconan tuh bercanda-bercanda. Jokes lah banyak. Tapi ketika orang lihat tim produksinya semuanya Homeless Crew. Ya teman-teman Serius, Ujung Berung ya? gitu. Teman-teman Ujung Berung yang ini dulu kita sama Yayat dulu kan ya, itu gitarisnya Jasan gitu. Terus road manajernya itu ada Uwok. Uwok itu yang sekarang roadman-nya The Sigis ya, The Sigis. Terus teknisi gitarnya Adan Gimbal, itu gitarisnya Dining Out. Teknisi gitar laginya itu Abo itu Global Unity. Ya. Pokoknya Nektura dia. Nektura, terus dia kayak orang-orang teh, wah ini band apa? Kok teknisinya? Beneran, Bir, kalau saya pribadi waktu kerja sama mereka tuh bener-bener banyak belajar gitu. Iya. Hal-hal simpel lah kayak tuning bass, tuning gitar tuh. Iya. Pelan-pelan aja ini si alatnya tuh udah Indikator canggih. ini. Apa namanya si chromatic tuner. Chromatic tuner tuh pelan-pelan aja nih. Tuh kan udah jalan. Oh Iya, gitu. Kita banyak belajar. Kan sebelumnya gitu. Asalnya kalau bisa kalau ngacun itu di slap ya asalnya. udah berteknik ya. Udah berteknik ya. Iya gitu. Jadi banyak ilmu baru dari mereka. Iya, terus juga, kayak gitu. mereka yang timekeepernya tuh bagus gitu ya, Karena ada Doberman ya di situ kalau kita lagi manajernya waktu itu manajernya Noin Bulet kan, ada Tommy waktu itu yang emang Rese itu ya. mulutnya tuh sangat kebun binatang ya, mulutnya ramah itu Itu ya. rese. Soalnya gue dulu waktu SMA pernah bikin bazar pensi lah. Nah terus gue panitia handle acara Rocket Rockers main. Terus manajernya Rocket Rockers tuh dari semua manajer paling rese. Tommy. Bos brand itu. Bos brand. Terus kau kepikiran gak Acik gue bakal jadi drummernya? Gue pas nonton dulu, wah nih band keren nih kayaknya. Punya band kayak gini, oke nih. John berarti yang di Tarbah kan kita mantu. Iya. Kan emang sekolahnya di Tarbah ya. Kalau di Kalau Aloy kita main di Aloy Terus harus misalnya kita udah pakai gimmick si boxer tuh, lu belum ya itu? belum, itu masih Doni. Masih Doni kan? Iya. Tambah kan itu. Jadi nonton yang itu, yang Nonton salah-salah itu, itu. iya. Lah. Oke. Nah, Doni sampai tahun 2003. 2003 berarti setelah itu berarti pas Ras Bebas itu drumnya udah ngetik udah Udah ozong yang ngetek. Tapi ada berapa persen ya materinya Doni itu 40 ya? Salah segitu. Ada 3 lagu dari yang sebelumnya. Ya 30% Lebih. lah. Gitu ada Bangkit, terus apa lagi sih yang lain? Bang Napi. Bang Nafi yang Maksal 13. Bangkit, tergila, sama terdiam. Oh itu Doni ya? Bangkit tergila terdiam. Kalau pesta itu Arya Noin Bulet yang pertama, ini yang nge-arrange-nya. Dibantunya. Gitu Kabir. Dan mungkin kalau kenapa kita dulu bikin audisi untuk drummer ya karena Karena yang keluar drummer ya. Kalau yang keluar gitar mungkin audisi kita. tapi tetap ikut audisi. Ikut. Paksain aja. ya karena itu bisa dibilang lumayan urgent juga ya karena kita udah ngumpulin materi habis dari Attack What Your Life ya, kita udah punya materi untuk si album berikutnya. Dulu belum ada
belum ada label yang klik lah, belum ada yang kerjasama gitu. Tapi ada beberapa label yang ngelihat kita untuk diajak kerjasama gitu. Salah duanya ya mungkin EMI sama Sony Music. Oke, nah BTW, gue barusan makan ini kirain asin ternyata manis. Gue kasih sambal. makanya jangan lihat habis aja kok. Coklat pakai sambal lumayan sih. Coklat Oh, coklat dalamnya. Oh, bawa coklat ya? Tapi emang lagi tren pakai sambal. Oh iya, Wah, Yuk, tren di Makassar itu. Tren di Makassar. Pisang pakai sambal. Oke. Nah, perpindahan dari indie label kan dulu kan namanya indie Ya. label tuh ke major label ke Sony itu prosesnya seperti apa? Terus kan kalau dulu kan ada do and don'ts atau apa-apa atau peraturan yang itu. Yang pasti sih kita nggak ngerasain kalau kata orang sign sama major label tuh dapat duit banyak, kita nggak ngerasain ya. Ya, Banyak banget tuh. Kalau yang sempat kayak viral juga di potongan clippernya Vindes itu kan ada Andika Kangen Band dikasih uang sekresek katanya gini pas dibuka wah 300 juta enggak, kita nggak ngalamin kayak gitu. mungkin kita salah label ya. Mungkin kita salah pilih label. Asli sih kita tuh padahal udah ngebayangin biar wah dapet duit nih sekresek nih, ternyata enggak bir ya. Itu yang pasti kita nggak dapet itu, tapi yang pasti kita dapat adalah ketika perpindahan dari indie label ke major label adalah distribusi sih, distribusi karya. Distribusi karya itu nggak bisa dipungkiri lah kalau major label itu ya bisa seluruh Indonesia gitu. Sampai ada yang kayak dulu kan zaman apa ya, Friendster ya. Oke. 2003 tuh Friendster. Iya. Ya Friendster. Friendster ya. Sama Geocities. Ya pokoknya ada yang kayak saya di Papua nih gitu, saya bisa sampai lah gitu ke sana tuh gitu, fisiknya ya waktu kan belum digital, belum ini lah ya, kecuali kalau kita masukin di apa ya, bukan SoundCloud zaman dulu apa ya, Si Geocities itu. ya situ komedi ya, situ ya sama si MIR sih. MRC lah, kalau kita mau masukin itu kan udah lah maksudnya, terus orang juga masih agak jarang juga ke warnet kan. Nah yang pastinya di penyebarnya bagus itu, terus kayak secara exposure di media itu juga lebih, zaman dulu ya, zaman itu indie label kayaknya agak susah buat nembus jaringan distribusi yang emang major gitu, yang masif gitu, kayak terus kita bisa tampil di TV nasional, kita bisa masuk radio nasional, itu nggak bisa dipungkiri di major label itu apa ya, dimudahkan lah yang seperti itunya gitu. Itu ya salah satu ilmunya. Ya waktu kita pun udah menjalankan promo pola seperti itu di Off The Records, tapi mungkin di Sony Music ya lebih proper lagi lah, timelinenya jelas, terus medianya jelas juga, terus nanti distribusi si produk itu bisa di mana aja. Nah, mungkin itu yang bisa memudahkan teman-teman Rocket Rock Friends untuk dapetin produk albumnya Rocket Rockers gitu. Oke. Perpindahannya sih itu aja. Kalau lu apa bisa ngerasainnya Zo? Ngerasainnya enak ya. Langsung major. Langsung aja Istilah di Baskam. enak gitu. Oke. Setelah itu balik. Bener. Soalnya pertama kali ngeband yang bener itu langsung terjun di band yang profesional gitu. Lanjut udah dapet jadwal juga ya. Berapa jadwal, maksudnya kuliah tambah-tambahan lah gitu buat. Oh kasihan kamu kuliah masih tambah-tambahan. Kalau saya mah SD dulu. Cuma umum kan. Udah masukin ya ekonomi ya itu ya. Tetap lagi ekonomi ya. Menarik. Dan setelah itu ke Better Season. Better Season itu berarti sendiri lagi kan ya? Bisa sendiri lagi. Dari berarti kan 3 album pertama itu 10. 3 itu 8 10. Udah banyak banget. 3. Cukup gini dong biar kalau 3 tuh. Ya, satu tangan aja gini. 3 dari 3 album pertama itu sebenarnya dari sisi awareness-nya paling tinggi itu di mana Kak? Si ininya tuh. Sebenarnya nggak, tetap sih ras bebas itu awareness-nya ya pasti lebih gede. Secara penjualan pun album kedua tuh ras bebas itu paling banyak lah ya. Dulu tuh sekitar 45.000 kalau nggak salah. 45.000 tuh. Ya kalau zaman sekarang ya 40.000 udah dapat penghargaan kayaknya. Keping. Ya itu platinum. Kalau sekarang kayaknya 45.000 udah dapet deh.
kayaknya cuma 10.000 juga sekarang susah deh jualan 10.000 juga kayak Fisik gitu. ya. Kalau fisik gitu. Nah nggak bisa mungkiri tetap kalau untuk awareness untuk exposure ya tetap bagus di apa namanya di ras bebas gitu. Terus kita juga membuktikan di situ kalau misalnya album ras bebas itu ketika kita sign sama major label tuh bir nggak ada yang musik kita jadi melendoy gitu, musik kita jadi tiba-tiba cinta semua, musik kita dirubah jadi pop banget juga enggak gitu. Kita membuktikan aja ke Rocket Rock Friends, ke yang dengerin pendengar si Rocket Rockers kalau kita masuk major label juga tetap aja kok lagunya masih banyak lagu kerasnya sih itu gitu, ada Bangkit, ada Ras Bebas, ada macam-macam lah gitu. Ya malah kalau Keren banget. dilihat ya kita kerjasama masih Sony Music ya mereka ngasih treatment yang bagus untuk di segi produksian gitu biar Ya. mereka kirimin apa sih si Alat-alat gitu alat-alatnya tuh kan buat ya. rekaman. Ya. Makanya kalau teman-teman dengerin album Ras Bebas tuh kayaknya lebih anget gitu, lebih warm gitu. Walaupun itu bahasa musik saya nggak ngerti ya apa lebih kadang suka pusing gitu lebih dustak yang itu yang patah dus kan nggak ngerti makanya sama ya itu. Maksudnya kalau di musik kayaknya warm tuh nggak ada, cuman kayaknya kalau dengerin tuh kayak lebih anget, lebih soft tapi tetap kedengeran distorsinya jelas gitu. setiap Nah, instrumennya mungkin itu ya salah satu pola mereka juga kalau major label udah Harus si produksi itu produksinya udah harus siap beda lah dibanding sama banyak orang gitu. dan beda juga sama orang-orang maksudnya label-label yang sendiri lah kayak dia dalam tanda kutip indie label gitu. Nah tapi kalau secara lagu di Better Season ada lagu yang emang ya itu sampai sekarang bisa hidup dan bisa menghidupi kita juga gitu, ada ingin ingatan di situ. Jadi kalau secara lagu mungkin Better Season lebih oke ya, lebih karena bisa hidup sampai sekarang lagunya gitu dan masih jadi nomor satunya di Rocket Rockers. Ingin Hilang Ingatan itu ada Ingin Hilang Ingatan, ada Hari Untukmu juga mungkin ya masuk ke situ juga gitu. Ada 2 lagu itu yang sampai sekarang masih orang dengerin terus lintas generasi juga gitu Ya, yang airplay-nya masih oke airplay-nya lah. masih bagus gitu. Dan masih banyak juga orang yang tahu lagunya tapi nggak tahu bandnya. Nah, betul. Gitu loh. Jadi Ingin Hilang Ingatan. Oh ini, aki-aki ini. Om ini. Oh ini kok nggak maju ya? Kenapa ini muter-muter doang ya? Mungkin internetnya kecabut kayaknya ya. Coba. Internetnya kecabut. Kita fokus di obrolan aja ya. Nah apa takutnya kan kalau orang zaman sekarang tuh salfok sama belakangnya tuh kok nggak muter-muter gitu. Ininya loading tapi ininya gerak terus ya. Mantap. Warnanya nggak kuning. Kan gitu Gen Z sekarang tuh kita ngomong apa yang diperhatiannya malah yang lain. Salfok nih sama ininya malah Oh, salfok. Om Bisma makan terus. iPhone 17 sudah. Oh, warnanya salfok. Aja saya umpetin di sini biar sedikit. Terima kasih Pak Estor. Udah dikasih PS. Mang Putra, thank you Mang Putra. Iya. Oke. Ngomongin nih, berarti kan 26 tahun nih. Pasti kan ada apa ya bilangnya? Support system lah. Ya. Ada komunitas satu kalau sekarang namanya skena kali ya. Ya. Terus ada kalau dulu tuh namanya groupies. Wah. Kalau sekarang kan apa? Mana Fans ada? lah. Nah, dulu tuh awal-awal tuh apa ya bilangnya? Maintain RRF lah kalau sekarang tuh kan Rocket Rock Friends tuh. Oh udah- sangat di-maintain. Jadi apa namanya buat insight juga nih ke yang mau baru mulai buat band lah gitu ya. Nah, sebenarnya tuh fanbase itu atau community itu seberapa penting sih dari dulu sampai sekarang 26 tahunnya si Rocket gitu. Penting banget ya kalau kita Ahli ngomongin. jawabnya Lope ya udah nggak ada. Ya. Jadi kalau RRF tuh buat kita tuh oksigen. template dia kalau jawab pasti gitu oksigen itu. Ya mungkin karena kemudahan si media sosial dari dulu yang kita treatment dengan ya cukup lah gitu. Jadi si maintain untuk Rocket Rock Friends tuh bisa lebih cepat juga gitu. Misalnya kita ada event di mana terus pulang ke Bandung ya mungkin udah kita langsung lihat si inbox aja yang ada di Friendster atau ada yang ada di Facebook tentang misalnya event yang mereka tonton. Habis itu kalau misalnya nanti ada jadwal ketemu manggung di kota tersebut ya kita bisa gathering bareng. Sebenarnya gitu gini, di situ. sebenarnya treatment ke RRF tuh beda-beda. Oke. Sebenarnya dari setiap personil. Oh, tiap personil bukan tiap kita ya. Iya karena apa ya?
Kan kalau zaman dulu mah nggak ada mimin misalnya yang jadi adminnya satu orang gitu, kadang kan kita semua tuh balesin ya gitu. Dan si akun pribadi juga aktif gitu Aktif kan dulu zaman Facebook lah ya, zaman Facebook juga masih oke lah gitu. Cuman ada beberapa yang apa namanya, selalu kita lakuin lah sekarang tuh gitu ya, sampai sekarang jadi setiap beres manggung kan ada beberapa band yang ketika ngeband tuh eksklusif banget Bir gitu ya. Jadi kalau mau fansnya gitu lah. fansnya juga dibatas yang beli merchandise atau apa yang bisa masuk backstage gitu. Nah kalau di Rocket itu kayaknya keeksklusifan itu tuh nggak berlaku gitu maksudnya buat kita. Mungkin itu yang bikin kita juga jadi biasa aja ya. Kata lo biasa aja. Bener ya? Coba kalau kita jam- lihat POV kita sebagai pemain band di festival yang ada banyak line up tuh ya kayak ya ada beberapa treatment yang dari manajemennya masing-masing gitu biar kalau misalnya turun panggung si mobil si personil udah siap, AC udah nyala, pintu udah kebuka, Beresnya sih personil cek-cek. masuk, langsung go gitu. Sedangkan kalau kita tuh masih punya apa ya kayak hal yang harus kita lakukan lah dari dulu gitu. Turun panggung, istirahat segala macam, ngobrol sama media, di situ mingle ke merchandise. Buat merchandise gitu. Itu makanya yang bedain kita sama Michael Jackson tuh itu. Sama Mike Tyson juga ya. Jadi ya kayak gitulah. Kalau misalnya contohin gitu ada beberapa makanya. Tapi secara eksklusivitas mungkin kita kurang. Tapi secara chemistry, secara kedekatan kita mungkin sangat dekat lah sama Rocket Rock Friends itu. Dan buat teman-teman yang punya band dan mau gimana ya harus maintain fanbase-nya misalnya gitu. Ya ada dua pilihan, lu mau terlihat eksklusif dan menjadi panutan yang orang nggak tahu apa namanya, banyak hal di belakang yang di belakang kehidupan lo gitu, di belakang kalau di backstage-nya nggak tahu gitu, atau satu lagi ya kamu mau jadi teman buat fanbase kamu, karena dua-duanya juga bagus buat saya gitu ya. Eksklusif juga kenapa mungkin ada beberapa band yang mengeksklusifkan diri biar tetap fanbase-nya tuh ngelihat si sosok artisnya tuh idola aja udah bagus lah, gitu bagus aja, jadi penasaran terus jadi. iya ini penasaran terus dan nggak tahu yang jelek-jeleknya gitu kan, karena yang harus diambil kan yang baik-baiknya aja ya gitu. Nah tapi satu sisi juga kalau lo mau ngeliatin kehidupan lo di selain manggung ya bisa ngambil bagusnya juga. Ya jelek tuh kayak gini jangan lo lakuin gitu misalnya kayak gitu. Jadi dua-duanya bagus aja sih, cuman gimana? Ya, kalau di Rocket Rockers kita ambil jalan yang lebih natural. Dan kenapa filosofinya untuk pendengar kita tuh bukan fans tapi Rocket Rock Friends gitu. Ya, temenan aja gitu. Dan ya sampai sekarang pun saya yakin ya suatu hari gue pasti butuh lu. Nah gitu. itu. Apapun halnya lah, simpel lah. Kalau misalnya ada keluarga kita yang suka oleh-oleh dari Makassar gitu. Nah, saya tinggal minta tolong dia, bisa tolong beliin ini enggak, nanti dikirim ke sini. Dalam tanda kutip memanfaatkan ya. Iya, mau jadi mutualisme gitu ya. Langsung ya. Soalnya kejadian Bir. Setiap saya manggung di Makassar, ada almarhumah nenek saya itu sukanya tuh si minyak tawon tutup putih lah, tutup merah. Dan begitu habis kita belum ada jadwal lagi ke Makassar, aduh udah harus Gimana di ya? refill nih, tapi kalau Iya. RRF Makassar gitu seru gitu. Mas Joko Mulyono. Jadi nggak banyak juga yang dari fans akhirnya bisa bantu Rocket juga Ya, dari fans jadi partner. Nah, betul, Ya, setuju. RRF Medan soalnya itu. Ini RRF Sultan. Ada juga RRF Medan yang di Semarang sekarang jadi kerjasama juga sama kita. Tapi FYI dia ya sebenarnya fotografer kita dulu lama. Iya, nah dari awalnya bukan dari RRF ya. Enggak. Dulu kita jadi dari apa sih Bir kenal pertama kalinya? Saya penasaran lah. Saya balik tanya nih sekarang. Biarin lah sedikit. Kan jarang nih. Iya. Saya malah saya lupa pertama kalinya. Momen Momen pertama kali kita kerjasama apa ya? Sebagai fotografer. Pertamanya itu Kaucai nelpon. Panggung pertama itu di Makassar. Jadi yang pertama kenal Bibir tuh Ucai. Iya, dari sebelumnya kan ada beberapa proyek tugas akhir. Oh. Tugas akhir saya tuh buat video klip
Haryo Sengaja Jepit. enggak promo band lah. Nah, promo band itu adalah buat video klip dari stop motion. Motion. Studi kasusnya pesta. Oke. Waktu itu sempat kejar hati juga kan. Nah, akhirnya wawancara saya kenal, terus nongkrong di Yamin. Ya. Waktu itu saya motoin closet kan. Yamin Maman kan. Wah, namanya sih itu. Yang sekarang ramai parah itu. Oh, udah dari dulu. Oh, dari dulu ternyata biar parah ada ini. Terus di calling sama Kak Ucai, bisa ke Makassar nggak? Besok ya. Beneran. Besok ya udah habis itu 2000 berapa itu? Event pertama 2008. langsung. Nah, bukan. Enggak lah. Kayaknya nggak langsung besoknya deh. Beli tiketnya kan mahal kalau langsung besok. Kan masih pakai namanya itu. Oh, Kebo. kan di Indonesia tuh bisa di ya tahu sendiri. Pakai KTP lain. Parah sih. Kan dia mah sultan banyak. Oh ya benar. Banyak kenalan namanya Pakai gampang lah. pesawat pribadi juga. Oh, Ya udah, awalnya. itu. Kita kan waktu itu terbang pakai pesawat bibir. Nyarter punya bibir kan. Di Mitra waktu itu baru kenal. Cuma cek Oh, doang. Mitra ya? Masih Mitra. Iya 2008 Belum ada Puridago. kita pindah Puridago 2010. Itu jadi awal pertama. Tapi masih backup aja kan karena Kebo kameranya di mana? Orang Oh, itu mana. backupnya Kebo. Mm. Venue-nya di mana? SMA, malam, siang? Aduh, Waduh. Makassar. Atira di Atira ya. Antara Atira. Mungkin ya. Iya. Ya itulah. Oh, Nah, gitu. itu awal pertamanya. Iya 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 iya. Ya. Ini sampai mana tadi? Sampai. Sampai mana? Kalau saya juga lupa lagi tadi sampai lupa lah. Kita lanjut nih. Nah, kan tadi dari RRF nih kan. Ya. Jadi memang kalau Oh. kalau misalnya Ada tingnya. Mau gitu kok. Alah, ya dia beda. Kalau Agak ribet ya. takutnya minta nasi. Agak ribet. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, dari 26 tahun ini kan pasti Woi. up and down-nya nih. Ya. Mau ceritain dong yang paling down-nya apa, yang paling up-nya apa. Paling daunnya tuh hijau ya. Nah, Hijau daun. Hijau daun. Absnya stern ya. Abis Ya daun pertama mungkin ya waktu momen personil yang resign lah yang udah ngebarengin, salah satunya yaitu Doni di 2003 digantiin Ozom ya, tapi kan si jadwal ya profesional harus tetap dilakukan ya, terus aja sampai ketemulah Ucai 2013 resign juga. Anjir, ini gimana caranya, sedangkan sama juga momennya tuh si jadwal udah ada beberapa yang kita tanda tanganin gitu. Juga tur Eropa lagi di tahun Iya, 2012. banyak agenda elit global tuh yang kita lakukan. Itu ya ada videonya itu ya. Iya. Ya, terus Lope juga 2018 itu lumayan ups and down-nya, tapi alhamdulillah sampai sekarang udah 26 tahun ya kita bisa menghadapi dance-nya bareng-bareng gitu. Kalau daun saya apa ya? Down. Lope ya terakhir. Kalau daun paling daun sih karena saya mah apa ya? Selalu menikmati kerjaan di Roket ya, karena ya saya ngerasain semua yang saya kerjain sekarang tuh ya berawalnya ya Roket gitu. Maksudnya saya bisa kenal yang punya ini, saya punya link ke BUMN kemarin dan sebagainya ya dari Roket gitu. Nah cuman ketika 2018 ketika Lope keluar, dan keluarnya kan kalau Ucai itu kan keluarnya Itu seru banget. ada 1 tahun kan ya. Jadi Ucai dari 2012 ngomong, Februari. 2013 baru keluarnya kan. 1 tahun tuh kita masih bisa kayak penyesuaian apa. Kalau Lope tuh dia ngomong hari ini keluar, besok udah nggak mau main gitu. Kan Ekstrim lah. Udah ekstrim. Walaupun saya juga tahu kan saya sekamar tuh 18 tahun, berarti saya sekamar sama Lope tuh 18. Ganti-gantian underwear gitu. Gitu. Lebih dari 18 tahun ya. Berarti dari 99 19 tahun. Ya, sampai 2018 kan, 19 tahun lah segituan kan. Bareng sama Lope gitu, terus tahu lah gitu nakalnya Lope, tahu nakalnya saya tahu nakalnya Lope gitu kayak gimana, sampai walaupun perubahannya kelihatan gitu Lope di kesehariannya, cuman kayak enggak lah, saya kayak denial aja gitu kayak enggak akan resign, tapi pas hari resign dia kayak Tapi ternyata ya bener dan udah nggak mau main lagi gitu. nggak bisa digendong. Sama saya tuh sampai sempet apa ya, nangis ya kalau ada teman-teman yang lihat mungkin di beberapa portal digital gitu ya, di berita gitu.
saya sampai nangis ya itu karena ngedadak dan saya juga pusing harus gimana main gitu. Masa saya main gitar sendiri agak lebih ke situ juga. Aduh, masa melodi ya nyanyi melodi ya semua gitu kan nggak mungkin itu kalau downnya sih itu kalau saya. Kalau lu apa Zoom? Sama sih pas keluar personil sih kayak Ucai 2012 ngomong tuh gue sekamar kan dari pertama kali masuk Roket 2003 tuh. Nah kalau Bisma tuh nggak sekamar sama siapa-siapa jadi mau ada yang keluar siapa juga nggak peduli. Ganjil soalnya ganjil. By the way, lu sekamar sama siapa? Iya. Parah dia. Dan kucing. Oh jadi emang Bisma yang sendiri di kamar ya? Oh, Konsep. Ganjil. soalnya kalau Ucai itu emang apa ya? Botak emang botak saya itu. Botak sih, Ucai. Emang. Sama suka ngunyah bibir ya. Masih loh sampai sekarang. Tadi kemarin saya baru beberapa kali kan masih. Belum lihat. Tapi kedengeran kan saya kan duduk di depan menyemen. My phone is dead. Iya itu pas Ucai kaget terus ya Lope juga sama. Ya udah sih. Karena Ozom sudah melalui beberapa peristiwa bersama Ucai ya. Peristiwa disangka Pasangan homo ya. pernah Digerebek, masuk ke Itu ada jejak digital. ada jadi Udah nggak ada yang ngecari. Nggak ada. Kayak kalau ada lucu sih. Coba telepon Gusar kalian. Ada beberapa momen yang emang nggak bisa dilupakan ya Zom. Ucai juga pertama kali saya lihat biji cowok ya. biji orang lain yang berbulu gitu. Blink-182 juga ya. Ya karena fitur boxernya Ucai itu spesial banget. Jadi memungkinkan Ada banyak ventilasinya ya, Bowser Ucai itu. Boxer itu ada lubangnya. Nah, lalu setelah itu tuh Oh itu baru daunnya oh doang iya ya. benar. Gila. Sebenarnya nah, menjaga sebelum up nih, menjaga apa ya Harmonisasi. semangatnya, apinya tuh biar ngeband tuh gimana tuh nah, sebelum ke up tengah-tengah nih. Menjaganya itu sparks. Parts semangat. Menjaganya kita harus selalu punya PR buat apa yang dikerjain besok. besok. Nggak jauh-jauh besok aja. Besok Besok kita mau ngapain tuh harus selalu ada lah. Mau ngapain besok? Bisa apa ya? Besok pedal. Oh, Yang penting ada yang mau dikerjain. Kayak resah gitu ya Somnya. Ini kalau misalnya kita udah launching ini, habis launching ngapain? Ceritanya apa? Ya itu yang mungkin bisa dibilang ya obrolan yang ada di grup kita tuh itu gitu. Ini habis launching ini ngapain ya? Jadi nggak ada. Apalagi awal tahun gini nih kayak oh kita mau gini nih. Nah terus pas udah beres keluar jadwal semuanya direkap. Oh pusing ya. Berangkat ya. Terlalu mepet Semuanya semuanya. meeting awal tahun tuh gitu kan yuk ditulis, dicatat terus segala macam. Ya itu yang paling pentingnya gimana caranya nge-eksekusinya juga harus smooth juga dari plan yang udah kita bikin itu. Bikin bencar sih. Ya makanya ya di Rocket selalu gitu lah dan kita selalu ngejaga kenapa biar sparknya tetap ada ya kita di Rocket tuh kalau saya bilang Rocket ini jangan dijadiin kayak perusahaan lah gitu. Jadi jadiin si Rocket ini tuh jadi keluarga aja gitu. Jadi keluarga kan kalau keluarga mah apa ya kita bisa kapan aja komunikasi, kita bisa kapan aja minta tolong, kita bisa kapan aja kerja gitu. Beda kalau sama perusahaan kan kalau misalnya dalam tanda kutip Rocket jadi perusahaan ya gue kerja ketika jam kerja gue ya Tenggo lah gitu. gitu. Gue misalnya kalau di luar jam kerja nggak mau ngomongin kerjaan, nggak mau ketemuan dan sebagainya. Makanya di Rocket tuh saya selalu nekanin ya ini mah keluarga. Ketika lo udah nganggap Rocket Rockers keluarga mendingan gak usah bareng aja gitu. Itu sih sparknya. Nggak cuma sama personil aja sih yang kita Iya, lakukan itu sama di manajemen juga. manajemen dan teknisi juga. segala macam. Nah, up-nya nih. Hmm. Nggak pernah kebayang tuh sampai titik. Wah, A, B, Titik. C. Ejakulasi ya. Gara-gara ngeband gitu kan. Jadi Nah. gara-gara ngeband dari Rocket tuh tiba-tiba kenal si A, si B atau manggung di A, manggung di B. Ya, kalau saya pribadi, Aska. Aska pribadi, Sekolah pribadi. Paginya nanti Adi kalau nggak pribadi. Ya, kalau saya pribadi maksudnya, saya dari awal upsnya di Rocket Rockers adalah saya jadi punya harta ya,
berlimpah. Oke. Saya punya kekayaan hati, kekayaan materi dari Rocket Rockers, kekayaan jaringan juga gitu. Saya selalu bersyukur dari Rocket Rockers saya bisa jadi kaya lah gitu. Ya kayaknya itu bukan kayak materi doang gitu, kayak hati. Kenapa? Karena kita bisa ngelihat oke gini, kita bisa ke daerah mana yang orangnya beda dan lain sebagainya gitu. Terus kita juga punya kayak jaringan juga, kita bisa kerja sama siapapun gitu. Dari yang asalnya nggak bisa kita reach gitu orangnya, sampai akhirnya sekarang bisa makan bareng gitu, bisa kayak toyor-toyoran tuh bisa gitu biar sekarang gitu. Itu dari Rocket Rockers. Jadi apps-nya buat saya ya di Rocket Rockers ini ya udah bisa bikin saya kaya lahir batin aja di Rocket Rockers gitu. Dan mungkin itu nggak bisa dilakuin kalau kita dalam tanda kutip kerja kantoran lah gitu kan, beda ya gitu ya gitu kalau kerja kantoran lah gitu. Makanya itu yang apps di Rocket Rockers tuh wah kita bisa nge-reach semua kalangan lah gitu. Networkingnya sih ya, Networking. kekuatan silaturahmi itu yang dari awal kita lakukan sampai sekarang pun gitu ya, banyak hal yang nggak pernah kita sangka sebelumnya gitu. Misalnya manggung di Asia, di Southeast Asia, Jepang. terus di Jepang, terus ke Eropa, terus misalnya kalau ketemu di Indonesia lagi, dulu tuh kita sempat diundang sama misalnya Rocket Rock Friends yang ngikutin kita gitu dari zamannya dia sekolah atau kuliah, tapi sekarang dia udah punya posisi dan akhirnya mengundang Rocket Rockers di event perusahaannya dia gitu ya, seperti itu gitu yang wah priceless banget gitu kan ya. Dan itu ya saya yakin itu kita raih bukan dalam waktu instan gitu, karena prosesnya yang udah kita lewatin itu gitu. Banyak kemudahan lah dari yang kita dapetin khususnya dari Bisa ketemu idola-idola di musik gitu Iya, kan, betul. tiba-tiba kenal Eros, kenal Duta. Iya. Kan zaman dulu SMP kita bawain doang gitu. nonton Dewa cuman 10 Nonton meter, Dewa, gitu. nonton sambil makan stick dah 10 meter Dewa. Wah, Nggak itu usah teh parkir priceless banget. tiket box apa gitu kan ya kan silaturahmi juga Gitu. gitu. Bisa pacaran Sama siapa belum pernah. Belum pernah. Pasti berharap kan bisa pacaran sama siapa? Enggak, belum pernah pacaran sama. Pengen sih dulu gitu. Ya, mungkin yang lagi dekat-dekat sih belakangan kita tiap tahun bisa jalan-jalan ke luar negeri lah. Bukan jalan-jalan ya, tapi itu beneran jalan gitu. Tur. Bisa tur hampir tiap tahun lah. Kita sekarang berangkat buat cari market sama Ya, teman-teman baru. dan katanya sih tahun ini FYC juga bakal support lagi kita. Yo terus siap terus langsung dok. Kita bakal tur ya sama single brand ya. Thank you boys. Masih ada tuh. Masih. Mungkin gara-gara ini ya, emang listriknya lagi agak turun di Bandung tuh. Di Bandung ya. Di Bandung, bukan di sini. di Bandung semua seluruh Bandung lagi turun. Bukan harganya ya, bukan. Kalau harganya kita semua senang, tapi Oh, pantas di rumah saya ini ke Cimahi ya. Oke. Nah, jadi dari dulu sampai sekarang tuh sebenarnya tuh Rocket tuh udah pernah berkolaborasi dengan banyak brand lah. Dulu Ya. kalau awal saya dengerin Rocket dan tahu tuh mungkin ada beberapa acaranya si Qualcomm di Skate. Nah, Ya. dari dulu sampai sekarang tuh memang perubahannya tuh seperti apa ya, dari yang awal gigs terus ke festival atau apa, dari yang skate sampai ke benar-benar corporate. Nah, itu tuh perjalanannya tuh gimana ya si Coba ujung kayaknya brand-brandan mah. Tuh. Dari dulu si Rocket tuh selalu mencoba apa ya yang lagi hype gitu. Tapi alhamdulillahnya kita tuh emang nggak perlu mencoba keras karena mereka yang datang ke kita. Kayak waktu zaman emo kita dulu emang aktif di MySpace, dapat kerjasama sama Rocket Clothing. Sekarang masih ada nggak ya? Tahu. Oke. Adanya Rocket Chicken sekarang. Berubah dari Rocket Clothing jadi Rocket Chicken, sama-sama C soalnya belakang Depan depan. Rocket Clothing. Terus sebelum gua masuk join juga udah kerja sama Volcom gitu yang bisa lebaran tiap bulan dengan asli barang yang berlimpah gitu. Jadi buka lemari itu Volcom semua gitu. Terus kita kerja sama Macbeth. Jadi kita band pertama ya kayaknya. Iya, awal. Macbeth ya. Awal-awal di Indonesia. Oh nggak Blink yang pertama sih.
Enggak di video. Ceritanya Gerak kali. Ya, terus Hebat ya kalau kita. banyak ya. Udah sama fans juga. Sama fans Iya. juga kita pernah gitu. Sebenarnya kalau buat saya sih, dan saya selalu mengambil kesimpulan. di Agil gitu. Siapa Agil? Kayak notulen jadinya. Jadi sebenarnya kenapa Rocket Rockers bisa, kalau menurut saya pribadi ya, Aska pribadi. Si Adi. Di mana nih? Siap. Naga tuh nih. Kalau menurut saya sih, kenapa Rocket Rockers bisa segampang itu dapat support dari brand-brand gitu. Karena kalau menurut saya Rocket Rockers itu secara genre itu masih bisa diterima sama banyak listener lah gitu, sama banyak dan mungkin termasuk brand-brand juga gitu ya. Karena si popang ini tuh genre yang kita mainin tuh kayak ya buat cowok gagah gitu, tapi buat cewek juga seksi gitu. Musiknya masih bisa gitulah, ada kalau kita analogiin gitu. Terus secara look juga Kita keren ya secara look. ya, secara look juga kita bisa dibilang agak rebelnya ada, dibilang fashionable-nya juga catchy juga ada gitu. Maksudnya itu masuk juga kemana-mana kan jadi jatuhnya. Terus secara persona bandnya juga ya, kita bukan yang eksklusif yang misalnya kalau eksklusif misalnya kerjasamanya sama dia eksekutif gitu atau apa ya gitu. Mungkin kekurangan kita cuma dibentuk badan. Nah itu Padahal udah beda Badannya nggak ada yang bagus aja. sama kurang tinggi ya sebenarnya. Jadi nggak mungkin kan kalau Zara mau masuk gitu kayak gitu. Jadi maksudnya karena genre kita fleksibel gitu, terus secara persona juga masih bisa, beberapa brand juga masih bisa masuk gitu. Nah, dan kita juga tidak jual mahal, intinya mah gitu. Gitu. Kita tuh ketika kerja sama brand apapun, kita selalu optimal, selalu maksimal lah gitu. Apa yang effortnya kita lakuin gitu. Ya itu keberuntungan kita mainin si genre popang lah atau melodic punk, ya sustainnya tuh panjang banget gitu. Dari awal kita ngeband sampai sekarang masih bisa relate sama banyak orang, dan akhirnya mungkin orang-orang yang udah dengerin kita di zaman SMP SMA-nya sekarang udah posisi di suatu perusahaan atau brand yang bisa nge-look up kita tuh ya dengan mudah gitu, karena sustainnya itu gitu. Walaupun nggak bisa dipungkiri, kita juga naik banget juga enggak biar gitu. Jadi Tapi emang sustain aja gitu. Jadi bukan jangan berharap ya, nggak yang kalau waktu sama kita tuh nggak yang jangan terlalu berharap bakalan meledak sampai gimana gitu. Miliaran. Sampai gimana gitu, karena ya emang kita juga bukan kayak gitu, bukan menjalankan Rocket Rockers itu seperti itu, nggak yang ngoyo banget kudu viral di TikTok. Misalnya di TikTok nih orang pada pengen lomba-lomba pengen viral di TikTok, kita mah males sama TikTok kan mungkin brand gitu nggak bisa gitu, jadi belum lah gitu. Jadi kita juga nggak maksain gitu. Sebenarnya coba sekali aja kita gitu pasti viral, dijamin. Ini aki-aki apaan nih gini-ginian gitu. Viral di cemooh tapi ya. Apapun lah yang kita viral kan ya. Tapi nggak kita lakuin gitu. Nah kayak gitu sih mungkin kalau brand melihatnya niche marketnya ada yang dari brand itu tuh ada di Rocket Rockers sih. Ya terutama yang mungkin sebagian besar di fashion sama apparel gitu. ya. Tapi macam-macam ya, kita sempat bisa keluar F&B, kita bisa ada kopi juga, maksudnya Kita bikin jingle buat brand juga, Bandung Ciskuit itu gitu. Terus oleh-oleh. Iya, bikin jingle juga buat produk lainnya lah, ada beberapa. Ada yang viral sih, cuman ya nggak perlu disebutin lah. Kita sempat ada, bukan kita ya, ada masing dari kita ya. Tahu dia ngomong apa gitu, akan aja kita. Oke, gimana? Ini bisa? Jadi Ini ngapain sih kita nih? jadi mau throwback sedikit lah ya. Dulu tuh ada beberapa foto mungkin kayaknya layak kita coba obrolkan dulu behind the scene-nya seperti apa gitu ya. Dan kebetulan saya yang motret gitu ya. Keren banget kok. Enggak kebetulan sini udah direncanakan. Mana kebetulan. Jadi dulu tuh sebenarnya Rocket tuh kita refresh imagery itu setahun sekali kali ya. Iya, emang. Setahun sekali, dan biasanya ada foto-foto yang
ya kita nggak tahu sih ekspor aja ya, dan Ya. kakak-kakak ini tuh sangat bersedia mau diapain aja. Bener juga sih. Udah pasrah kalau Pak Bibir siapa apa itu beneran. Nah, kita coba apa ya, throwback dikit lah gitu ya, ngomongin si foto-fotonya. Nah ini tuh dulu waktu buat TV One radio show, Oh. jadi pakai jas kan, Hmm. terus tetap ada asap-asap gitu. Ya, ya. Barbecue ya itu yang di bawahnya tuh ya. Barbecue nih, ini pakai Bukan itu lagi ya. manual tepung. Bukan lagi DBD itu sama menurut Anda. Jadi tuh buat Materi promo ya. promo ya, gitu ya. Kita, tadi kita agak bodoh ya, kan kita masuk TV One ya. Kenapa mukanya nggak jelas? Dan poster itu ya, poster depannya. Biar out di box. Oh iya. Nah, Nah gitu. Ulang tahun. woi Bisma badannya liatin anjay. Urat-uratnya liatin gue. Kopi rokok aja nih kan. Iya. Jangan ditiru lagi. Ini nge-gym juga, ini nge-gym Bisma Iya. lagi mulai nge-gym. Ini tuh terakhir ya sebelum Ya ini 2000 berapa ya? 15 apa? 15-an ya berarti. Ini kan Enggak, masih ada Uca. Masih ada Uca ini. Iya. Ini 2010 Tons of Friends deh ini. Oh, Tone of Friends Setelah albumnya keluar tapi ya. Oh Iya, 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 ini iya. logonya ya. Nah, itu mah logo masih yang Tons of Friends. 2012 itu ya? Iya, 2011. Ini Brandnya konsepnya Apa ya dulu? ulang tahun. Party. Ini di rumah bibir ya? Ya, di studio Bibir. Belum. Ini di Sudah. Galas atau di rumah bibir? Di studio di ujung Berung. Anggrek. Di Oh, di Anggrek. Anggrek. Iya, iya. Ini tempatnya Depannya sate itu. Ada Anggrek. bakso. Beda. Sate Anggrek. Next guys. Nah, ini. Di Galas ini, saya ingat ini. Ini tuh di studio Mana? Alam. Ya, di Tenas ya. Di Galas kan? Ini tuh buat materi album keempat ya, Tons of Friends. Tons of Friends. Friends, betul. Oh kamu yang motor ya? Kayaknya sih ya. Wah Iya. keren banget. Ini 2011 berarti ya. 2011. Kalau ini taruh di mana ya Pak? Disakuin. Saya juga sama disakuin tadi. Saya disakuin. Asik. Akuin aja. udah, coba. Memang konsepnya dimakan semua. Lalu, Di ini kita udah disupport Macbeth. Udah nih. udah tuh. Kayak Kenapa saya pakai Nike Zoom ya? Oh, ini saya pakai tulang. Oh, Iya, kan naik gitu. Ozom. Macbeth juga. Nike Zoom. Ozom Macbeth. yang mana? Oh, itu. Yang ini sih. Ya karena saya itu baru nggak tahu dapat dari mana ya itu sepatu itu ya. Dikasih sama RRF mana itu? RRF Pamulang. Pamulang. Pemalang. Malang ya, Malang. Tadi. Tons of Friends. Ini. Tons of Friends. Ini agak sulit ya ininya pengambilan Pengambilan gambar. ya. asli. Jadi, ini langsung ya waktu itu ya. Langsung. Satu-satu ini Asli. Agak dikaliin. rumit ini emang. Rumit ya. Tapi ya gimana lagi nih? Maksimal. Karena berat kita masih ideal ya, jadi nggak apa-apa gini juga masih agak lumayan. Oh iya, oke ya. Oh buat tulang. Buat tulang. Tulang bang. Buat cocok. Oke, next. Oh, Nah, ini iklan Sprite ini. Di rumah ya. ini di rumah bibir. Di rumah bibir. Iya. Ini di BCV. ini Ini ada ngeri banget. Lihatin, oh my god, Chico Jero. Cipasiko. Gila. Ini tuh Buat buat Messi, buat Messi. Messi ya, Ini kalender ya. embernya warna hijau saya masih ingat ya, warna embernya. Ini paling Ini kan berkesan disemprot ya. dia banjur ember ini tuh. Awalnya pakai selang. Selang kan Ini susah. kok ada ini visualnya di sini? Bukan, itu tato dulu. Kayak mata bisul Zum. Ya. Zoom kenapa Zoom kok kayak yang habis vinir? Kayak habis vinir. Ini masuk hidung kalau nggak salah. Ini operatornya siapa aja ya, Bir? Gak ada. Ini mah simpel. Yang bajurnya gantian ini tuh Gantian, nggak masalah. iya. Ini kan satu orang. Oh, iya, Digabung. iya. Ya, betul tuh. Pas lihat anjing iklan Sprite ini. Wih, deh. Tapi Gila. terus orang nah gitu sih pas. Nggak tahu. Ganteng aja, ganteng. 3 tuh apa ya? Oh iya, jadi sebenarnya P3. enggak udah tahu Bisma kalau kita bakal ujungnya bertiga nanti. Gila. Cocok logi. Ini kayak ujungnya bakal bertiga. Ini 3 kali. 3 kali. Ya. Wah. Aduh itu berat sih. Itu berat sih Jom. Itu berat. Cocok loginya. Ya berat. tete aja tuh Pak ya, ya tete ya, ya tete itu Pak. Oke, Ya, next Tete. lah. Woi, Woi. kenapa itu Pak harus pakai celana di situ, Bos? Ini tuh
kalender lagi ya. Enggak, ini momen waktu PSD, mau Ini syuting. hari untukmu. Hari Syuting untukmu, hari syuting hari untukmu. untukmu di tenas ini. Ini tuh kita sambil nungguin syuting, teman-teman setting, kita main games ala bibir. Coba biar. Kembang sekarang itu terkenal loh. Iya, Siapa si Sandi siapa? Karena kita Sama Dian Sastro siapa sih? 20 tahun lalu. Kalau gitu lu terusin. iya, Iya. mirip Kaya udah dari gitu doang. Segitiganya Ozon. ozon, kacamata Aska. Tahu dia. Bang, Aduh, Iya. ini ya di kampus ya dia. Iya, Iya, bos. Wah, sponsornya. Ini nah, ini Macbeth. Oh, saya pakai kaos Wizard, mantap. Yang entah kemana sekarang. Ini roket floating. Roket. Itu rocket floating. Rocket Rocket floating. Ini kita foto juga di sini rocket floating. Nah, yang Ucai ini bolong nih. Yang Kalau saya enggak. Kalau Ucai posisinya di sini kelihatan. Ini Aska Custom ya, ya, masih custom. yang sunburst. Oh. Apa sih itu merah? Ya, Keren. Sunburst cherry. Keren. Ozom liatin badannya masih oke ya. Iya, kan memang. Ini lagi Look. ini lagi apa? Fitness tiap hari. Oh Iya. iya. Fitness kok tiap hari. Lagi kita berempat Habis-habisin duit aja. Habis-habisin duit aja Kita kita tiap hari. berempat melorot, tapi kok Lope gitu sendiri ya? Ganteng sendiri kenapa Kayaknya dia? emang udah ada aura itu. Iya. Menutup aurat. Itu udah dari sejak dulu. Oh ini PSD ya? Ya, itu PSD. Oke. PS Store belum ada nih, belum masuk di sini PS Store. Ini celana collabs ya. Ya collab Celana saya. collabs kita. Oh iya, benar. Itu ada logo RR-nya. Lanjut. Ush. Oh, ini dia. Waduh. Ini saya udah bolos nge-gym 2 tahun ini. Ini di ABC ya, ABC, di jalan ya. ABC. Yang mau di itu. Uca ini mau nyanyi Doci ya di sini. Aldoci. Aldo Ciansa ini. Aldinsa Sandika. Oh iya. Perut masih oke nih, masih pakai apa namanya? Wah, saya benar Eh, slim fit. Slim fit. Bukan ini, bakal tuh nggak nyangkut di perut. Bakal baju slim fit. Iya. Kalau saya udah oversize. Oversize mulai. Ozom tuh finirnya udah mulai copot, jadi gini. Ini foto paling oke lah kalau. Saya juga suka tone-nya, saya Tone-nya, suka. bener. Terus Tapi di sini Lope sakit gigi ya. Gitu emang kayak dia. Cool. Badannya juga oke ya Lope di situ. Semuanya masih inilah, masih. Oh jadi sekarang enggak. Walaupun ada Ya. masuk terpal biru sedikit ya itu. Nah, itu sedikit biru. Street. Gak apa-apa kelihatan street banget. Nah, No. ini masih lanjutan yang tadi. Ih, mantep ya, catchy banget ya. Abu-abu kan tadi kan nggak gosong. Nah, iya, gosong agak gimana. gosong. Gojek emang udah ada waktu itu. Bukan, itu Bukan. emangnya Lalu gue aja. jadi In-drive ya, bonceng. Kenapa harus hijau terlalu Gojek ya? Oke. Eh, Vespa. Nah, ini masih ingat nih awal banget nih saya motret si Rocket tuh. Di mana Foto coba? ini. Ini di Iya. studio. Di mana? Aduh, Studio. ingat. Di mana saya mah ingat. Studionya tuh yang di flash. Bukan ya? Cigadung. Cigadung. Dekat Dago Golf. Go. Pikir jalan tuh. Kalau saya pakai baju 76 itu ya. Bukan bajunya Rossi, itu Rossi. Penggemar 46 ya. Rossi. Jadi itu Pakai sampai 76. Volcom Macbeth. 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 Kosum. Saya pakai Volcom sama Lope. Ucai? Ucai pakai Macbeth. Volcom. Itu logo Volcom. Macbeth bawahnya tuh. Oh iya logo Volcom tapi tulisannya Macbeth. Bajakan dong. Oh, Ucai ternyata udah beli bajakan. Tapi ini apa ya? Kayak mempresentasikan masing-masing lah Iya, gitu ya, gitu. Lope yang emang selalu rusuh. Irina Zubir ya itu. Kalau saya selalu, saya selalu pengen cium sana sini sih. Ini emang Identitas. Semoyok semua orang. Tuh, berarti masih pakai bakal gitu. Zaman sekarang pakai bakal. Studionya Ya Allah. studionya masih ada yang di Cigadung, Wir? Udah nggak ada. Enakan itu udah. Enak ya. Dulu itu awal-awal industrial kan? Iya, iya. Industrial gitu. Nah di sini Ozom udah mulai tuh perutnya. Sama leher. Bisma juga ya Allah itu gendut banget ya. Ini Macbeth ya buat. Ini masih Macbeth. Ini 2000 berapa? 2010 ya kayaknya. 9. Iya 2010. 2010 kayaknya sih. Lanjut. Ini awal foto ya. berempat. Ini rumah bibir ini. Berempat pertama ya setelah Ucai resign ya. Tapi ada
cerita lucu sebenarnya. Kenapa? Apa tuh? Tahu nggak, kita kan pernah motret tuh berempat. Yang Kita motret berempat tuh gimana? Saya nggak motret ya. saya motret Saya nggak bisa foto. Nah, saya motret pas Yang berempat berempat. Nah. buat merekam jejak apa tuh? Ya. Ya. Awalnya tuh kan. Setelah merekam jejak. Terus kita udah motret, terus udah diedit, baru seminggu kemudian Apa? Kak Lope resign. Masih ingat gak? Emang iya? Iya kan Oh, gitu. kita motret yang pakai, tapi nggak ada foto yang saya nyari-nyari, nggak ada ya, lupa yang pakai baju terusan tuh Pakai baju terusan kemana? Jakarta. Terusan stasiun. Itunya di mana? Fotonya di mana? Fotonya di Anggrek di studio. Pakai terusan ya? Oh iya, pakai yang orange. Iya benar. Yang terbang Yang setelah kita yang abis bikin video Mimpi. klip merekam jejak. Mimpi Fotonya jadi- kebalik. yang fotonya terbang Bukan. Itu melayang mah melayang di rumah, bukan di Anggrek. yang melayang. Lupa aku juga taruh di mana. Oh gitu setelah itu? Setelah itu baru seminggu kemudiannya Oh itu tuh. kalau ini resign. Kan lagi ngedit tuh tiba-tiba Sering. gimana ya? Tapi nggak Tuh. jadi. Lope juga. Ini kenapa Lope di depan ya yang tadi ya? Itu yang rapinya kan. Nah ini emang kita agak mulai ke fagetos-fagetosan ya Iya, foto iya. kita yang tadi sama ini Iya, ya. Iya, iya. Saya gimana? Harus jamet. Richie 5 minute gitu. Richie FM ya. Anjir baru sadar di kulit. Keren jeans. Asal lagi. Iya, itu kan ini Richie 5 minute, Teguh Fagetos ya. Yang ini siapa Ini ya? Pepeng. Siapa? FF. Yang ini ya. K-pop kalau ini mah. Bukan dong. Ya ini Jerian. Ini Mas Bisma mantap juga sih itu stylenya. Kenapa ya? Bro, Mau parkirin bro. wih, pohon malang, hati-hati. Yang palsu dong. The best scam in the world. Power balance palsu. Iya dong, mahal ya, asli. Masih slim semua ya celananya ya. Tuh, ini udah pulang dari Jerman, ini 2013 atau 14 ini pasti. Saya udah Oh iya, udah punya kalung itu. Udah punya kalung yang hilang itu nggak tahu kemana ya. Udah saya ganti dari yang kalung Wah. kalung Allah jadi kalung Jerman. Asalnya saya kalungnya Allah Iya, gitu iya, kan. iya. Murtad nih. Allah hilang di Jerman. Aduh. Manggung ya dia. Ya di Sabuga. Sabuga. Udah. Sebelum musim zombie-zombian kita udah Udah, sebelum ada Walking Dead apa gitu-gitu ini udah Breaking Bad juga. udah ini lebih ke Michael Jackson ya kita ya. Thriller. Thriller. Iya, thriller. Thriller. Itu asal pakai Avenged. gelang apa sih? Macbeth. Bukan Party, sih. party Crash. Iya Macbeth. Si campaign apa itu? Macbeth. Macbeth itu? Macbeth. Ah, Macbeth. Bajunya Avenged. Support sama Avenged ya sama Ozom nih. ini saya kemejanya Resco ya. Baju SM. Tahan lama ya. Tahan lama kalau Crash. Iya ya, dia udah total ya dulu ya ini ya. Asli. Apa ini? Ucap malah nyeker. Bener, bener. Wah, cakep. Tapi nggak ada foto gedenya nih nanti. Nggak ada ya. Cari udah ini. Next bang. Nah, Ini. ini sebenarnya yang foto paling populer. Nah, Ya. ada di mana-mana juga ini. Karena dulu kan di print kan setiap beres manggung tuh. Iya ada apa namanya? Lempar di- Poster kan Lempar ada poster. poster dulu ini. Gitu. Emang ini kitanya lagi oke-oke sih semua. Lope tuh Korea banget ya kalau zaman sekarang. Ada looksnya ya. Ya, sebuah Bismas ya agak offset perutnya. Tapi Asli. lagi banyak orang yang lucu Ya, gitu. Iya. Kumisnya nggak kuat itu. Kumis Pak JK lah ya, gitu lebih ke Pak JK. Ozon udah mulai menutupi kelebihannya. Auratnya. Pakai salah ya. Ini foto di Asia Afrika ya. Bisa mereka nih. Ini saya sebulan sekali ke salon nih. Ini paling gondrong nih kayaknya nih segini. Ini panjang banget ini. Males soalnya. Ini dia motret tuh si Ozom. Nih nah, tapi yang foto ini yang paling agaknya apa coba? Ada uang receh di sakunya Ucai. Kan yang lagi bikin Udah ganteng sih, 500-an di situ disakuin sama doi. Emas ya juga. Iya, gimana udah emas. Ya, 500 emas masih ada tuh. Iya iya iya. Ya ampun.
next guys. Nah, akhirnya iya. setelah terakhir Iya, motret iya. tahun ini berarti ini. Tahun Jadi kemarin emang baru- udah lumayan lama ya vakum motret Rocket Rockers. Di terakhir tahun berapa Bir? Sebelum yang kemarin. Ya itu yang berempat itu kan. Iya, Merekam 2018 jejak. berarti. 2017 2017 atau 18 berarti ya. baru 2025 baru dapat yang bertiga. Oh, kita zombie lagi ternyata. Zombie. Throwback ya. Iya, Ternyata throwback ternyata. Throwback. Ternyata Bibir emang sukanya kayak model zombie ya. Iya. Nggak ready wah. Tapi Bibir tuh jagonya yang zombie versi Dewa Persik. Zombie. Sama Aldi Taher ya tadi. Baru di tahun kemarin ya 2025. Buat di SS itu ya. Saya udah ditato tuh di tangan. Tato kiri, tangan kiri Bir. Nah, zombie apa sih? Keren. Udah teknisnya udah inilah. Tapi ya setelah sekian lama juga sih Rocket Rockers nggak bikin foto shoot yang emang proper yang lain sebagainya. Ketika kemarin 2025 bareng Bibir lagi juga bareng TSS juga, jadi kayak kita punya foto yang proper. Tapi ini susah dinaikin ya. Momentum ini. Jadi kayak kita mau ngasih fotonya gitu buat ke event nggak mungkin kayaknya. Nanti malah banyak yang nggak datang lagi. Kan? Ya, soalnya dulu kan pasti tiap manggung di mana pasti kan posternya foto Iya, langsung kan. itu kan. Wah, ini ya, ini juga Kayaknya yang nggak rocket bisa. Pesta kostum gitu. Kan ada yang nggak setelan zombie. Emang ada ya? Ada. Ada yang biasa Tidak juga. kayak mana. Itu dipilihin lagi. Jadi biar ini aja. Nah, sekarang tuh. Saya tungguin. Tungguin. Oke. Oke, ini terbaik sih. Terakhir ya. Next guys. Habis ya? Habis. Oke. Ini terakhir. Nah, ada bisa bilang lagi. Ya. Diakhiri dengan 2025 diakhiri dengan yaitu sih foto session yang Spektakuler ya. menyita ini itu tapi hasil juga puas sih. Dan itu berarti umur 41 pertama kali pakai soft lens. Beneran, iya. Som, beneran. Iya, iya. Nggak Kita kan usah sama disebutin umur. Kan saya 44 itu. Jadi ketahuan. Pertama kali pakai soft lens Itu dia. tegang sih. Iya. Oh, Mata dipakai matanya. Aneh. Kalau pakai softtek saya udah pernah. Sumpah. Kalau pakai soft lens Gara-gara mindset dulu kan susah kan gimana ya pakai softtek. Itu yang foto zombie berlima kan merah-merahnya dari softtek. Ditambahin yang enggak lagi kalau. Pantesan agak amis ya. Oke. Nah, jadi terakhir nih buat menutup podcast ini nih. Ada ya standar lah ya. Ada message nggak, pesan sepatah, dua patah, tiga patah buat Masing-masing aja kali ya. buat yang nonton ini nih yang pengen punya band terus Oke. mungkin yang udah punya band lagi jalan kan 26 tahun tuh berarti hampir 3 dekade ya, kurang 4 tahun lah gitu ya. Amin. Ada Sampai. tips and tricks atau ada inikah buat Tips teman-teman and trips ya jadi kita. Jalan-jalan. Jalan-jalan Tips buat bareng. jalan-jalan. Baik ya. Ozom belum. Saya kalau ozom terakhir nanti udah diambil semua. Nanti saya yang terakhir ya. Saya sekarang. Apa ya? Kalau misalkan gue sih dari dulu memang mau mencapai sesuatu tuh ya nggak tahu ya, maksudnya emang dari yang di atas dikasih, cuman ya jangan berhenti bermimpi aja gitu. Kayak dulu wah Rocket Rockers gue yang ini Drumming kayaknya lebih bagus nih. kayaknya gue lebih bagus nih. Ya terus emang beneran tahunya kejadian dan manifest iya Manifestasi. benar. Terus ya nggak ada yang nggak mungkin lah di dunia ini sekarang. Manifest sama money oriented ya. Apalagi punya duit nah itu bener. Semua nggak akan ada yang nggak mungkin lah. Ya kalau saya sih buat teman-teman yang mau ngapain aja, yang mau ngeband, yang mau bikin brand, yang mau bikin karya sesuatu lah. Kalau buat saya sih nikmatin aja prosesnya. Percayalah kalau proses itu nggak mengkhianati hasil. Hasil itu proses namanya pokoknya antara itu lah ya. Proses tidak mengkhianati hasil ya. Sampai ke objek. Karena ya itu kalau ada juga di Rocket Rockers tuh kayak hidup tuh ya emang
merangkak, berjalan, merangkak, berdiri, berjalan, berlari, loncat. Nah kalau kamu bisa terbang itu mah bonus. Sama kayak Gitu. filosofi bodybuilder tadi. Gitu. Jadi, Avant-garde. makanya jadi emang prosesnya tuh harus dilalui gitu. Sun Tzu banget. Merangkaknya harus dilalui, belajar jalannya dilalui, gitu. Kuda-kuda. Berdirinya, kuda-kudanya harus kuat dulu, terus kamu jalan, terus kamu bisa lari, kamu bisa loncat, gitu. Itu capaian lah. Tapi kalau terbang kan manusia emang nggak ada fitrahnya buat terbang. Kalau lu bisa terbang berarti lu itu terpilih dan itu bonus buat kalian. Jadi, dan ya. Ini ngomongin bibir kan? Jadi Sekarang gue udah bisa terbang. ya itulah, coba aja nikmati prosesnya, jangan pengen instan lah. Susah pick up-nya kalau instan. Iya, agak harus sebelum jam 3. Gak bisa. Dari saya mungkin tambahan aja dari apa yang disampaikan sama Mas. Ya, betul, di dunia ini nggak ada yang mungkin, dan di dunia ini kalau misalnya mau mencapai kesuksesan dan sustainnya panjang ya nggak ada yang instan juga. Gimana caranya teman-teman bisa ngejaga konsistensi dan disiplin dari apa yang udah dilakukan dari hari pertama. Salah satu lagi tambahan ini quotes-nya Rocket Rockers ketika menjalankan Rocket Rockers itu kita selalu berpedoman sama 3C biar sebenarnya. 3C. CSI, 3C. Yang pertama itu regenerasi, yang kedua itu kolaborasi, yang ketiga itu adaptasi. Sama satu bonus mungkin, satu C lainnya, nasi. PSI. Iya, gitulah. Itu yang jadi pedoman kita sampai sekarang lah. Dan itu bahkan jadi masuk ke pedoman UUD ya. Kurikulum merdeka banget sekali pisan. Oke. Menarik banget ya Gus ya. Itu kata-kata ini ya. Jadi banyak banget nih sebenarnya yang bisa kita ambil ya dari kakak-kakak. Ini banyak tuh, tinggal dikit lagi ini juga. Susah serius ya. Belum bubar ya. Susah. Silakan. Jadi memang ya banyak banget lah pengalaman dari kakak-kakak ini ya yang bisa kita ambil ya sebenarnya ya. Jadi nanti gimana kalian meresapi aja nih, nonton terus lah, ulang-ulang gitu ya kalau mau ya. Ya harus sih. Terus ambil yang baiknya boleh, ambil yang jeleknya juga pun nggak apa-apa. Buat dijadiin pelajaran aja. Gitu. Tapi nggak ada yang jelek ya, baik. Ada banyak. Nah, yang baiknya itu adalah salah satunya FYC akan berkolaborasi dengan Rocket Rockers. Baik. Masuk. Oh udah ada ini yang bagusnya. Itu udah. Oh, sulap. Tadi itu. Ini yang baiknya. Ini yang jatuh. Mudah-mudahan yang jatuh ini. Wah, Apa itu sebagian dari seremonial ya. Itu gimmick ya. Iya. Gimmick ya. Nah, jadi mengapresiasi respecting Rocket Rockers sudah 26 tahun tuh akhirnya kita berkolaborasi. Sebenarnya udah lama sih ya, baru kejadiannya tahun 2026 ini. Nah, boxnya bakal seperti ini, jadi depannya 26 tahun. Cakep. Kita tuh sebenarnya ngambil temanya tuh di ras bebas ya. Iya. Kenapa ras bebas tuh mungkin ya tadi tuh yang salah satu awarenessnya yang mengenalkan roket ke halayak. Lebih banyak orang lah ya. Lebih banyak orang itu, jadi kenapa ngambil temanya si font ini ada di ras bebas gitu. 26 years loud. Karena belum 17 kan, jadi belum 27 kan gitu. Belum. Gitu. Punya roket ya gitulah. Nah ini tuh Enggak gitulah, ini bagus. Gitulah. Aku jangan gitu.
sepatu Susah ini. prototype 1 guys. Jadi nanti kalau kalian lihat perilisannya bukan yang ini, nanti Ada beda-beda sedikit ya. Mohon dimaklum ya. Nah, kita Bakal lebih keren karena insya Allah mudah-mudahan. Nah, ini salah satu yang bakal kita rilis. Ini pakai artikelnya si Manzamo. Jadi kalau kalian di sini lihat tuh kotor ya. Ini bekas ya? Bekas ya. Ini bekas ya? bukan Oh, emang Bersihan bekas nggak ya? ada bang ini. Bang ini ya. Jadi emang temanya karena 26 tahun, jadi memang si sepatu itu kan sebenarnya tiap orang punya preferensi atau sejarah lah terhadap sepatu-sepatunya ini. Misalkan sekolah pertama, nembak cewek pertama, nakal pertama, ke masjid pertama, kan beda-beda Oke, ya gitu. iya. Ke masjid pertama udah 26 tahun. Ya kalau yang baru masuk Islam. Oh iya. Bener. Jadi mungkin kenapa Bener kan? kenapa dibuat raw lah gitu ya. Mungkin punya cerita masing-masing lah. Nah, yang di sini nih kalau kalian lihat tuh album-albumnya Rocket nih. Ya, Dari- yang ditulis di sini ada di sini. Iya, benar kan. Terus ya kalau kalian nggak pakai ya bisa dipajang lah gitu. Nah, jadi bisa jadi collectible item juga. Iya, Ini. kalau nggak dipakai. Oh, dalam insolnya ada ini ya tulisannya. Iya, misalnya ada tulisannya. Kenapa sih? Mas? Bekas ini bekas. Yang saya kalau mau saya cium aman. Kan gitu. Iya, benar ya. Oh gitu. Kalau gitu. Oh, enggak tahu ya? Enggak, Legit check gitu. saya Legit cuma check. lem doang saya ini. Karena sepatu belum pernah sepatu aman. Jadi Rocket Rockers-nya logonya ada di tang, sama di belakang ya, yang kanannya Tam. tang. Yang kanan Ini rockers, doang- yang ini kanan doang, Bang. yang kiri rockers juga. rockers. Nah, ini jadi tulisannya rockers rocket. Enggak ada yang Ini terbalik satu ini. artikel doang, satu artikel. Ada 2 artikel, nanti satu lagi slip on. Jadi kalian Oh, yang ini Tadi ya? udah gitu tadi udah nampak sedikit tadi, ada nampak sedikit tadi. ini kan. Ini bukan kotor ya? Ini memang gini, jadi memang tuh sebelum dirilis kita tuh emang harus di wear test. Kebetulan kemarin di Jepang udah di wear test sama Iya. kakak-kakak kita ini. Ini 20.000 steps per hari ya. Sehari 20.000 step. Dan ya alhamdulillah Aman. aman lah ya. Bro. Jadi rusaknya tuh emang Cuman bau aja. nah, beda nih baunya. Iya. Nah, pasti harus dicium. Sama yang kalau yang agak males juga ngebersihin ya, kayak sepatu. Enggak, kalau gue emang enggak suka sepatu Tuh kan bersih. ya. Jadi Kita langsung bandingkan. udah langsung. Kita bandingkan ya. Jadi, kan? Oh, gue enggak suka sepatu bersih soalnya. Asli. Tapi kan dulu kan gitu ya, kalau ada sepatu baru pengen Nggak mau kelihatan baru kan kalau zaman dulu ya. Ya mungkin ada beberapa juga yang masih gitu. Iya. Nggak mau kelihatan baru ya. Ini udah sok Mangga, mangga. langsung go gitu. Langsung go. Go betul. Jadi kalau yang slip on tadi, Yang Bisma agak bagus lah kayaknya. ya slip on, nah sama juga gitu ya. Ini Kotor ya sama kotor. kotor-kotornya di dalamnya ada ini. Nah tapi yang nanti rilis ada sedikit perubahan dan nanti kalian lihat aja. Dari segi harga ya. Tapi overall Ini bukan overall, ini Slip on. Overall sampai atas. tapi slip on bakal seperti ini ya semuanya guys ya. Jadi warnanya juga nggak terlalu black. Nggak terlalu black ya. Ya, Jadi emang broken black ya. broken black. Enak ya broken black. Dirty black. Washing black. Putih gelap dikit lah gitu ya. Jadi emang kesannya masih raw lah. Ya, Nah, sama ambil konsep raw-nya ya. Gitu. Dan Gil. karena kan albumnya udah 7 kan di sini. Iya. Jadi capek gitu ceritanya. Iya. Oh sepatunya capek, keberatan ya. Tapi serius ini yang mau dipakai apa ya? Buat yang suka main skate juga kayaknya masih oke. Yang main band juga. Kalau saya ya kan kemarin kan berapa panggungnya di Jepang tuh? 5 atau 6? 5 5 panggung ya, panggung Jepang masih nyaman banget gitu dipakai, terus dipakai jalan juga. Saya hampir setiap hari pakai ini gitu. Nah masih oke lah gitu buat segala aktiviti sebenarnya. Iya. Jadi guys udah di wear test sama
kakak-kakak Rocket Rockers. Jadi tunggu aja kapan rilisnya. Yes. Nah, Untuk gitu. tanggal- Dalam waktu dekat pasti ya. Dalam dekat lah kayaknya. Kalau dari podcast ini rilis tanggal berapa? Soal-soalan. ya dekat lah pokoknya. Pokoknya dekat. Oke, dalam waktu dekat lah setelah podcast ini rilis ya. Nanti setelah ini kan teaser dulu lah ya. Nah, kenapa kita rilis dulu podcast ini biar teman-teman nabung dulu juga ya. Ya, Ada spare lah, ada jeda. Ada spare. Jadi memang di produksi juga nggak banyak. Nggak banyak. Limited release. 5.000 ya. Enggak dong. Limited Itu kan Amerika, banyak. limited Amerika. Limited doubling mana itu kalau itu 5.000 tuh. Limited Rolling Oke. Jadi emang ya mudah-mudahan tadi yang buruk-buruknya dipelajarin aja ya, diambil yang Di baik, flash. yang baik-baiknya Bisa diterapkan mungkin. bisa diterapkan gitu ya. Agak susah ya aku ya. Oh, kalau sih saya emang. Oke, terakhir sebelum kita udahin podcast ini, kita mau Cheers. Gaya banget Anda pakai cheers. tanda tangan buat di back wall ini ya. Oh, kita bareng sama The Verve. Siapa bukan itu ya? Oliver ya. Oliver Sykes. Terus ada Oh ini Black on Black nih. Oasis, Di sebelah mana? Ya, di mana aja? Di luar. di Sama ini London Calling, ada The Clash. Necklace, ada- Messi, ada Maradona juga. Sebelah sini. Oh iya, ada Maradona. Ini lebih ke Random ya? macam-macam ya. Random. Apa bagus, Bill? Jadi nanti setelah ini kita ngomongin pedal kan? Ada Wih. sport- ada sportnya. Wih, ini kita lagi manggung di Shinjuku. Di Shinjuku. Hatsudai. Sudah. War ya, harusnya war. Wih, masuk. Biar ini ASMR kan. Semer. Mas ini kena sambal, Mas. Berarti di videonya udah. Ya. Sekarang kita mau promo mas, sepatu FIC Rocket Rockers. Oke guys, terima kasih banyak. Terima kasih.